Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopi bareng Radar tentunya, dan di episode kali ini ada yang menarik. Tentunya kita juga akan ngobrolin hal-hal yang seru. Mungkin udah pada salfok sama banyaknya mainan mungkin ya di depan sini. Dan sudah ada narasumber juga yang hadir. Beliau ini merupakan seorang ASN, tapi di balik ASN yang berseragam rapi gitu ya. Tapi itu juga punya hobi yang menarik, bisa dibilang mengoleksi mainan. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Mas Yusuf Fathahillah. Ya, oke. Halo, salam kenal. Salam kenal, Mbak. Salam kenal. Iya. Salam Lagi kenal dong semuanya. ya. Oke, bisa kenalan dulu dong sama para penonton yang lagi nonton sekarang nih. Oke, siap. Makasih Mbak Jana. Tadi sudah disebut nama saya Yusuf Fathahillah. Berarti asli Banten lah ya. Asli Banten ya. Dari namanya ya. Kebetulan sudah disebutkan juga profesi saya, memang kebetulan saya terpilih jadi ASN. Walaupun dulu waktu zaman saya kecil saya nggak ada keinginan untuk jadi menjadi ASN. Tapi nggak tahu, mungkin jalan takdir akhirnya saya jadi ASN. Kebetulan saya juga pekerjaannya ngaudit. Saya auditor. Nah, tapi ya tadi setiap orang punya satu sisi untuk menetralisir supaya otak kanan kirinya seimbang ya. Oke, biar nggak terlalu pusing ya. Ya, karena kan tahu kan beban kerja kalau gitu itu, aduh, jangan bicara aturan-aturan aja sekali-kali lah, kita imbangi lah. Jadi gimana di antara mumet nih kita masih bisa dapat spirit lebih. Betul, biar pikiran juga fresh lah ya. Betul. Jadi ada hiburannya. Betul. Nah, kalau untuk koleksi mainan yang ada di sini, bisa dibilang Mas Yusuf ini mengoleksi mainan, ya kan? Ini bisa dikenalin dulu nih awalnya ya, karena mungkin kalau dibawa semua sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi di sini mungkin mainan yang dibawa ini yang mewakili ya. Yang Okay. mewakili ini berapa persen nih yang mewakili yang udah dibawa ke sini? Kalau persen, ya mungkin sekitar 2% lah ya. 2% ya, bayangin 2%-nya segini loh. Banyak banget ya. Oke, dan di antara banyaknya mainan di sini, ada yang paling favorit nggak? Kalau disebut paling favorit, kebetulan ada satu lah ya. Ada satu. Boleh mungkin di-spill yang mana? Yang rambut gondrong ini. Oh yang ini, sorry. Ini, Diangkat boleh ya? sama kayak baju saya ya. Nah, Ya. oh, pakai baju yang sama ya. Baju Ini ya. kenapa yang bikin favorit? Ini dia, waktu saya SD, saya nyebutnya megaloman ya. Megaloman. Kita zaman video, zaman Betamax gitu kan, rental video. Terus apa namanya, kadang-kadang kita patungan untuk rental video cuma menonton episode demi episode itu ya. Dan saya nggak menyangka setelah seumur saya punya mainannya. Oke. Karena memang mainan ini yang saya bawa ini kebetulan ada apa sih namanya, di komunitas mainan ada yang dia membuat apa sih namanya, handmade ya. Handmade dia bikin, dia menawarkan siapa yang mau nih, saya mau bikin ini edisi terbatas gitu. Otomatis saya langsung daftar. Oke. Dan alhamdulillah saya bisa dapat gitu ya? Walaupun ini bukan original dari Jepangnya, tapi paling nggak ini punya mewakili. ya? Oke, berarti bisa dibilang dulu coba bisa ngelihat dari layar kaca, sekarang udah punya gitu ya? Betul. Dulu zaman majalah Bobo atau Ananda gitu ya, kadang-kadang ada kuis gitu, kita berharap dapat mainan nih, hadiahnya robot. Tapi itulah impian anak-anak kan. Oke, dan bisa diwujudkan sekarang gitu. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan suka ngoleksi mainan nih Mas Yusuf? Sebetulnya ada mainan-mainan yang sejak kecil saya kumpulkan, hanya saja memang apa ya, seiring waktu itu hilang atau rusak ya. Mungkin dari kecil tuh saya udah mulai nyimpen 1, 2. Nah, kebetulan memang ada yang dari saya kecil itu sebenarnya karakternya ini, tapi nggak saya bawa karena ini yang renewalnya. Kalau yang itu udah lusuh, udah jelek, mungkin dia naik motor. Dan itu tuh hadiah dari zaman saya kecil, itu adanya apa ya, ayam luar negeri itulah. Ya nggak bisa saya sebut ya. Jangan ya. Ayam luar negeri ya. Ayam geprek luar negeri gitu ya. Nah itu dapat hadiah gitu. Itu saya seneng banget itu. Cuma nggak saya bawa. Nggak dibawa ya, berarti dari zaman kecil bisa dibilang. Apa yang bikin tertarik untuk akhirnya ngoleksi deh gitu, dikumpulin sampai sekarang? Oke. Setiap mainan itu punya kisah. Kisahnya dari mana? Dari karakter itu.
Eh, kalau kita nonton film, pasti kita nonton satu karakter yang kita suka dong. Nah, apa sih yang membuat kita suka? Oh, dia ini orangnya baik, suka membantu orang. Akhirnya kan ada filosofi di situ. Dari film ke mainan. Kenapa lu ngoleksi misalnya Iron Man? Nah, Iron Man ini kan baik. Dia tuh apa ya? Dia tuh menolong orang tanpa pamrih, nggak perlu bayar-bayar kan? Gitu Datang kan? ya gitu ya? Iya, dia tuh menolong. Ibaratnya dia Iron Man, Superman, atau ini temennya Gaban nih, Sariban ya. Temennya Gaban Sariban. Ya dia juga melindungi bumi tanpa itu, tanpa pamrih lah ibaratnya. Jadi apa yang dipertontonkan atau ditunjukkan oleh karakter-karakter mainan itu rata-rata merupakan adalah filosofi kebaikan ya, membantu orang. Ya, tadi dia bilang, oh terus kamu menerapkan dalam sehari-hari gimana? Menjadi superhero kan? Jadi superhero itu, bukan jadi superhero, membantu orang tidak perlu harus menjadi superhero kan? Betul, betul. Di pinggir jalan ada yang narik gerobak itu kehausan atau apa? Mungkin dia, Pak kenapa haus? Kita bisa kasih air, nggak perlu jadi superhero ya. Atau misalnya nenek-nenek mau nyebrang, ya kita bantu nyebrang. Tapi saya kira itu berbuat baik lah. Cuma kan levelnya skalanya beda. Kalau ini lebih imajinasi, tapi filosofinya Dapat berbuat banget baik. gitu ya. Nah, gitu. Jadi di balik ngoleksi dari mainan ini juga ada filosofis di balik itu ya, ada ceritanya, ada nilai moralnya lah bisa dibilang. Tapi mungkin kalau waktu kecil ngoleksi mainan itu kayak hal yang biasa. Tapi kalau sekarang ini kan bisa dibilang sudah tidak kecil lagi. Oke. Nah, itu gimana tanggapan keluarga terutama? Keluarga waktu kecil almarhum ayah saya ingat setiap kali dia tugas ke Jakarta gitu, dia tuh selalu pulang selalu menyempatkan beliin saya komik. Komik tuh DC atau Marvel gitu ya. Saya ingat banget tuh. Komik Cypress lah, apa Super Friend dan lain-lain. Nah, jadi dari situ beliau udah paham. Terus saya juga kebetulan senang menggambar juga. Menggambar karakter-karakter. Saya bahkan pernah dimarahin guru saya waktu SD. Karena waktu itu di sela-sela pelajaran saya menggambar robot gitu kan. Saya sampai dimarahin, kamu nih apa namanya? Bukan yang memperhatikan, saya nggak peduli mau gambar voltes kayak katanya. Tapi ya apapun namanya kan anak-anak ya. Seiring waktu kan saya mulai ngumpulin satu-satu, zaman kuliah juga terus sampai nih. Jadi kalau dari pihak keluarga, orang tua, kedua orang tua, bapak saya bilang tidak merasa hal yang ini karena dari kecil mereka sudah mengenalkan mungkin ya. Ini anaknya emang senangnya gini. Ya mungkin ke istri juga. Ya, awalnya kan dia nggak tahu, tapi waktu kita kenal kan memang dia tahu kalau saya koleksi mainan gitu. PDKT-nya udah dikasih tahu gitu ya? Iya, dia sempat nitip, ayah itu apa namanya, Sailor Moon belum ada loh. Oh iya siap. Bahkan sekarang diingetin ya? anak saya yang bungsu, Daddy, I want Frozen, I want Elsa. Ya udah nanti kita beli. Akhirnya saya tadinya tidak masuk ke apa Elsa Frozen, akhirnya saya beli. Ya udah deh. Tapi jadi masuk ke karakter. Namanya anak kecil bosen, begitu dia bosen, saya amankan langsung kan. Saya rawat, saya rapikan, saya taruh di koleksi. Gitu. Mungkin beberapa tahun yang akan datang itu mungkin jadi vintage mungkin ya. Saya kira gitu. Tapi di antara banyaknya brand ataupun koleksi yang Mas Yusuf punya lah, yang paling murah bisa dibilang ini kisaran berapa harganya? Terlalu banyak lah ya. Kalau murah? Yang terjangkau lah ya. Iya, semua terjangkau saya kira. Cuma kalau kita bicara range murah itu kan mungkin saya kira yang Lego yang Kamen Rider itu juga murah. Cuma kisaran kan kita, berapa? Kalau mungkin ini bisa dikatakan mahal karena ini hampir 100.000 lebih. Iya kan? Tapi karena memang dia besi kan ya. Besi ini. Ada yang dapat kecil kan? Iya, Evangelion gitu kan. Ini besi, tapi misalnya kalau yang ini kan ini Lego, mungkin ini hanya 25.000 misalnya kayak gitu kan. Ya tergantung. Kalau misalnya ada yang murah, tapi memang ya sesuai gitu lah. Gitu. Walaupun murah, dia kualitasnya. Kualitasnya oke. Kalau yang ini nih, kayaknya bisa nyala nih. Kayaknya ya. Bisa nyalain apa? Nyalain. Nggak usah dipakai ya? Nggak usah, nggak cukup ya kepalaku ya. Nyala guys.
Oke. Ini bisa terbang nih kayaknya nih. Kalau ini kisaran berapa nih? Ini custom? Oke, jadi gini, kalau contoh tadi Megaloman custom, sebetulnya ada mainannya, tapi itu vintage dan harganya itu bisa sampai 4 atau 5 juta atau mungkin lebih ya, karena vintage. Nah, begitu juga, akhirnya saya bikin custom kan, begitu juga yang lain-lain. Nah, ini helm, kalau kita misalnya beli, memang ada tuh sekarang, dulu mekanikalnya udah canggih, udah menyerupai lah, menyerupai aslinya, itu di kisaran minimal 5 juta. Oke. Minimal itu mungkin second atau apa, tapi bisa sampai puluhan juta. Nah, tapi kebetulan di komunitas mainan itu ada juga teman-teman yang memang menerima jasa dan mereka punya skill. Skillnya yang memang, nah inilah kita tahu di Indonesia terkadang kualitas lokal malah diakuinya di luar negeri. Nggak kalah padahal ya di luar negeri. Banyak teman-teman kita pengrajin-pengrajin seperti ini yang mereka bahkan menjual sampai ke luar negeri. Sementara kalau di kita kadang-kadang pengennya nawarnya murah dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan nih teman-teman baik saya, ya seperti tadi mungkin yang Megaloman, bro, gue mau bikin ini, mau nggak? Ya udah boleh deh bikinin. Ini berapa? Ya udah 1,5 deh buat lo gitu kan. Gitu. Nah ini sama 1,5, ini 1,5 gitu kan. Kalau ini nih Megaloman ya? Kalau Megaloman itu berapa hanya nih? 500. 500.000 ya. Saya kira itu murah gitu untuk apa sih namanya? Custom sendiri. Custom dan memang oke lah kualitasnya. Oke. Kalau untuk yang paling mahal, tadi udah paling murah, sekarang paling mahal. Aduh, paling mahal. Mungkin ya gini. Ada yang misalnya awalnya saya hanya beli 5 juta. Itu tahun berapa? Begitu sekarang udah jadi 13 juta. Ada beberapa robot besi yang memang tidak saya bawa, tapi rata-rata ukuran 30 cm ya. Kayak robot Voltes, kayak robot Gosogun gitu. Itu ada ya. Mungkin mainan saya kan banyak kolektor mainan, dia yang apa sih ngoleksinya yang benar-benar khusus high class. Kayak apa tuh namanya Hot Toys. Dia satu karakter aja bisa paling murah tuh 2 juta gitu. Tapi kalau saya menyesuaikan budget lah yang penting. Menyesuaikan budget. Dan saya juga nggak terlalu pengen seperti itu. Yang penting karakter yang ada terwakili. Karakter yang saya inginkan terwakili dengan yang kita bisa jangkau gitu. Di Banten ini ada komunitas-komunitas karena kalau saya lihat di marketplace-nya apa sih namanya pengiriman dari Cilegon, dari Serang gitu kan berarti ada ya. Berarti gitu. Banyak sebenarnya ya komunitas yang ngoleksi mainan terutama di Indonesia ya Mas Yusuf ya. Iya, banyak. Dan mungkin kalau untuk komunitasnya sendiri punya media sosialnya? Biasanya sih ada di Facebook. Facebook ya? Biasanya banyak di Facebook ya? Iya, karena memang kalau apa sih namanya tuh X itu Twitter atau itu kan jarang ya, Instagram, grup-grup biasanya di Facebook sih. Jadi yang punya hobi yang sama juga bisa menjelajahi Facebook mungkin ya? Banyak. Banyak yang sehobi juga. Marvel, ketik aja Marvel gitu atau keluar DC, atau bahkan yang robot-robot kayak gini masuk Indogokin gitu ya. Indogokin atau ada Mecha gitu lah. Itu tinggal dicari aja, Indogokin biasanya. Ini banyak robot-robot besi ini yang jual beli ataupun informasi. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih Mas Yusuf, susah nggak sih nyari karakter-karakter yang kayak gini ataupun ada yang langka juga? Kalau yang langka ya memang susah. Kalau misalnya nyari karakter Megaloman ya pasti susah setengah mati. Lebih gampang nyari Iron Man. Apalagi yang hype misalnya kan generasi sekarang lebih kenalnya Iron Man, Transformer mungkin ya. Apalagi brand-brand kayak Iron Man, Transformer kan sekarang udah di toko-toko mainan juga udah banyak. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu memang masih jarang, kalaupun ada ya kualitasnya, harganya mahal tapi kualitasnya biasa aja. Biasa aja. Kayak plastik, nggak kayak yang kita kan sering ikut pre-order ya. Akhirnya kita beli nitip ke teman yang keluar kita bawa. Kalau untuk perawatannya mungkin karena kan banyak banget ya di rumah juga mungkin ada anak juga. Nah ini ada kesulitan nggak sih untuk merawatnya? Apalagi dari kecil juga udah ngoleksi. Kalau kesulitan merawat itu saya kira
emang butuh effort lebih ya. Nah, jadi memang karena namanya koleksi itu kan kita tidak membiarkan orang lain menyentuh sembarangan ya. Karena aduh khawatir jadi kayak apalagi kalau misalnya ada anak tetangga main gitu udah harap-harap cemas tuh. Nah, gitu. Ada anaknya temen harap-harap cemas kalau sampai teman saya bilang, "Oh, gue malas ngajak anak ke rumah lo. Ntar pulangnya nangis." Gitu. Iya, pengen mainan ya. Iya, akhirnya saya punya strategi tuh. Oke. Saya strateginya kalau terkait dengan mensikapi hal itu, saya selalu punya cadangan mainan-mainan yang murah lah ya, murah tapi bagus lah ya. Selalu simpen. Jadi kalau anaknya pengen nunjuk, oh koleksi mau saya alihkan. Ini aja. gitu ya. Nah, jadi ya Allah mereka juga bahagia. Tadinya pengen yang itu, kita alihkan gini. Oh iya, bisa teralihkan. Nah, terkait dengan perawatan, itu saya tidak memberikan izin kepada ART di rumah untuk membersihkan karena tadi rawan ya, satu rawan patah, terus rawan kadang-kadang mereka kan tidak tahu memperlakukannya seperti apa. Bahkan ada suatu momen waktu itu pembantu saya dia mantan TKW lah ya, bersih kerjanya semua dibersihin rumah. Sampai dia buka lemari etalase mainan saya bersihin. Begitu pulang kantor saya kaget melihat posenya pada melihat ini apa gitu. Saya kan gitu kan aduh. Posenya udah gak kayak gini lagi nih. Bayang nggak sih kita itu udah biasa pose gaya tiba-tiba kayak gitu kan aduh. Itu saya ya tapi saya nggak nyalahin juga cuma karena dia kerjanya bagus berarti sampai dia nggak mau ngelihat ada yang kotor dikit yang bersihin gitu. Dari situ saya bilang, Teteh, Mbak, kalau khusus mainan udah nggak usah dibersihin, itu sayang tiap 2 minggu saya bersihin, gitu. 2 minggu atau sesempatnya. Karena sibuk jadi, ya. Iya, karena kan nggak cuma satu Mbak. Jadi misalnya kalau lemari ada 5 deck aja ya, satu decknya itu udah berapa puluh atau 100 atau kan kita bisa Nyicil, 24 jam itu duduk di situ cuma tinggal makan sholat atau makan sambil di situ mungkin sholat aja ya atau mandi terus saya juga bawa kuasnya kan harus itu bahkan ada juga mainan yang direbus gitu kan karena dia mengeras kan kalau mengeras ada lepas terus susah masukinnya akhirnya kita direbus setelah direbus baru lunak lagi kan baru kita masukin ngeplok ini bisa pas lagi gitu. Berarti ada beberapa treatment yang berbeda gitu ya untuk perawatan dari sekian banyak ini ya. Tapi kalau untuk tips nih mungkin yang lagi nonton suka juga dan ada ngerasa kesulitan untuk merawat koleksi mainannya. Ini ada tips yang mau sharing nggak nih Mas? Oke. Kalau terkait dengan untuk yang perawatan mainan-mainan atau action figure terutama ya, ya mungkin saya bicara action figure dulu sebelum yang lain. Ya mungkin yang pertama kita pada saat menyimpan memposekan jangan yang terlalu ekstrim lah. Ya, karena pada saat dia ekstrim itu nanti akan jadi joinnya tuh kayak kaku gitu, biasa gitu pada saat dipindahin mungkin dia bisa patah atau apa. Nah terkait dengan ada yang kotor atau apa itu bisa cukup dilap saja atau pakai kuas, beli kuas yang paling lembut, kuas cat nggak apa-apa tapi yang paling halus gitu. Lalu kalau ada yang noda-noda itu bisa pakai kayu putih atau ada pembersih khususnya. Ada pembersih khususnya. Kasih kapas atau apa di itulah gitu supaya bersih. Oke, gitu. Berarti ya harus disesuaikan juga ya treatmentnya. Jangan posisinya jangan ekstrim-ekstrim. Ya mungkin kalau hanya untuk kebutuhan tag foto ya, boleh lah ekstrim ya. Tapi begitu udah dipoto bagus dapat gaya gimana? Balik seperti semula lagi. Balikannya posisi normal aja, gitu. Jadi dia nggak banyak gerak gitu. Tapi di antara banyaknya koleksi yang sekarang udah Mas Yusuf punya gitu ya, ada nggak sih? Sekarang tuh lagi ngincer yang mana, koleksi yang mana? Ada. Kalau disebut itu, saya ada nyeselnya juga. Jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu ada pre-order ya. Ada karakter di film Starjinger. Starjinger itu film waktu saya SD.
Itu ada satu pesawat induk dengan 3 pesawat tempurnya. Nah itu karakternya Putri Aurora, itu ya, apa sih namanya, ketuanya lah ya. Okay. Terus ada Jan Kogo. Nah Jan Kogo ini kan dia karakternya, si Jan Kogo ini dia lebih ke dia modern, ceritanya di cerita itu adalah modern, tapi dia sebetulnya karakter dari Sun Gokong. Oke. Ngambilin itu Jan Kogo, Georgo, Haka, itu 3 pesawat itu yang kemarin saya sempat mau ikut, tapi karena ragu-ragu, begitu saya mau ikut ternyata udah close. Begitu barang datang udah nggak kebagian kan. Begitu saya nyari-nyari di second-hand juga masih susah. Ada, tapi mintanya sepaket dan harganya lumayan ya. Oke. Saya masih kondisi sekarang mikir lah gitu ya, mending yang urgent dulu lah gitu. Ini karakter Starjinger. Karakter Gitu. Starjinger. Nah, itu pesawatnya Star Crow. Star Crow, terus kalau pesawat Queen Cosmosnya saya nggak terlalu lah. Minimal saya punya satu Star Crow itulah. Itu dia. Mungkin ada juga yang punya atau lagi Saya nyari yakin juga. ada lah. Tapi itu emang rada rare lah. Oh, itu susah ya. Mungkin ada juga yang sama posisinya kayak Mas Yusuf ini lagi nyari-nyari gitu ya. Iya. Dan mungkin di sini juga mungkin ada teman-teman komunitas juga yang nonton ya, yang koleksi mainan. Nih kalau Mas Yusuf sendiri ini ikut komunitas koleksi mainan juga nggak? Ya kalau yang saya bilang tadi, kalau kita komunitas secara resmi yang dalam arti ada AD-art-nya gitu ya, itu enggak lah. Yang cuma kalau misalnya kita hanya forum discuss ya, paling di Facebook aja. Di Facebook berarti ya? Di Facebook aja. Di Facebook berarti. Jadi ya memang Facebook banyak banget tempat-tempat untuk Islami. Iya. Mungkin tempat-tempat Islam. Barang-barang rare juga kayak banyak ya di Facebook. Kopinya boleh diminum. Oh silakan, kita ngopi dulu ya karena Ngopi dulu ya. udah lama kita nggak ngopi nih. Kopinya pas nih. Pas ya. Gimana rasa kopinya nih Mas Yusuf? Ini harus dipromosiin brandnya nanti. Mungkin bisa dibikin podcaster sendiri ya. Oke. Berarti memang masih ada ya koleksi yang lagi dicari sekarang. Ya, ada lah. Ini juga gini. Memang untuk pencinta mainan kadang-kadang kita nggak sembarang jatuh cinta. Saya cinta sama mainan Karakter ini. Enggak. Kita harus tahu dulu ceritanya. Jadi dengan kita misalkan ada yang mainan-mainan pasti bermula dari film ya. Kita tonton di film, ceritanya seperti ini, dari situ kita merasa ini harus punya. Ini dalam banget ceritanya. Karena jangan salah, walaupun misalnya ada mainan contoh karakternya nggak saya bawa, Gundam lah ya. Gundam itu banyak cerita-cerita yang memang bagus banget, bahkan bikin kita terenyuh, bikin kita menitikkan air mata. Selain tadi filosofi yang nah itu juga cintai mainan. Kalau ingin mencintai mainan, sok tonton dulu filmnya lah, lebih baik itu. Setelah kita memahami alur karakter, baru bisa milih tuh kita kayaknya suka yang mana gitu. Selain itu kita jadi sayang ke mainan itu. Gitu. Berasa memiliki juga ya. Nah itu dia obrolan podcast kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton juga. Terima kasih untuk Mas Yusuf yang sudah menyempatkan waktunya datang, sudah membawa koleksinya. Mungkin lain kali kita bisa mampir kali ya. Boleh. Untuk nge-shoot semuanya karena banyak banget, ini baru 2% yang dibawa ke sini dan masih banyak lagi koleksi-koleksi mainannya, nggak cuma action figure ya, dan juga Hot Wheels dan lain sebagainya. Dan juga untuk penonton yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share postingan ini. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.